Silakan Ibu Putri dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Sintesa. Eh, Terima kasih kepada Ibu Sintesa yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu guru yang terhormat, pada sesi selanjutnya marilah kita simak pengarahan dari Bapak Wahidin selaku Kepala SMP Negeri 256 Jakarta. Kepada Bapak Wahidin, dipersilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terdengar Bu Putri suara saya? Ya. Ya, Dengar, alhamdulillah Pak. terdengar, Pak. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk melakukan aktivitas rutinitas kita. Mudah-mudahan aktivitas kita eh, bisa mendapatkan manfaat bagi kita dan teman-teman kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu peserta, pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan agenda kita adalah melaksanakan eh, praktek baik di ruang komunitas belajar 256 atau Rujak Gosik dengan tema implementasi pendidikan keluarga di sekolah dengan narasumber Ibu Haja Utami Maria Astuti. Mari eh, hal-hal yang sifatnya positif kita lanjutkan, kemudian saling berbagi di antara kita sesama guru-guru untuk dapat membangun sinergi, memajukan sekolah ya dimanapun Bapak Ibu bertugas, bahwa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan mudah-mudahan membawa manfaat, membawa keberhasilan untuk pribadi masing-masing dalam pengembangan karirnya dan berimbas kepada sekolah, dan terutama adalah sasaran dari kita adalah anak-anak didik kita. Melalui kegiatan ini, Bapak Ibu semuanya, di samping kita memang bersilaturahmi melalui teknologi digital, kita juga berharap pada praktek-praktek baik yang lainnya nanti bisa kita upayakan untuk pengembangan tempat tugas kita nantinya. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di komunitas, terutama eh, yang menggagas komunitas Rujak Sigosik ini, untuk bisa menghidupkan dan mengaktifkan sarana belajar kita ini dalam kesempatan-kesempatan yang memang di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua, ya, tapi kita sempatkan untuk tetap bisa menghidupkan komunitas belajar kita di ruang Zoom ini. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita, Bu Tami, yang juga menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sedikit banyak menginspirasi kita, membawa kita kepada hal-hal yang lebih positif dalam implementasi pembelajaran di kelas untuk anak-anak kita. Dan mohon maaf kepada seluruh peserta, mungkin dengan berbagai kendala-kendala yang sering terjadi, seperti biasa kita dalam kegiatan webinar itu ada banyak kendala yang berkaitan dengan mungkin internet dan sebagainya, sehingga barangkali dalam pelaksanaan nanti sampai berakhirnya kegiatan ini, eh, sambungan internet yang kurang bagus sehingga komunikasinya yang putus dan sebagainya. Mohon maaf untuk semua peserta. Ya, sumbang saran dari Bapak Ibu semua sebagai peserta webinar ini eh, adalah hal baik bagi kami untuk peningkatan pada kegiatan-kegiatan lanjutan berikutnya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas partisipasi seluruh Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahidin atas pengarahan yang diberikan. Insya Allah kita siap belajar terus, Pak. Mari memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Sintesa Mayu. Sebelumnya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Minum teh selagi hangat. Teh Cakep. diminum ditemani sahabat. Menimba ilmu harus semangat bersama pemateri yang sangat hebat. Kepada Ibu Sintesa Mayu kami persilahkan. Ya, Sintesa. Baik Ibu Putri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu rujak Cigosi pada siang hari ini. Tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu, nama saya Sintesa Mayu Fitria akan mendampingi Bapak Ibu dan juga pembicara hebat kita pada siang hari ini dengan tema implementasi pendidikan keluarga di sekolah. Tentu saja materi-materi ini sedang digalakkan di dinas-dinas pendidikan dan juga sangat dekat dengan keseharian kita sebagai guru di sekolah. Izinkan saya membacakan tentang profil dari pembicara kita pada siang hari ini. Pembicara kita yaitu adalah Ibu Hajah Utami Mari Hasuti. Beliau merupakan guru di SMP Negeri 256 Jakarta. Berikut adalah biodata yang bisa Bapak Ibu simak. Nama pembicara kita saat ini adalah kami Maria Suci MPD, tepat tanggal lahir di Semarang, tanggal 7 Maret tahun 1975, dengan alamat rumah di Pondok Ungu Permai, Blok 14, nomor 23, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Nomor HP 0812-1928-750. Riwayat pendidikan Ibu Haji Utami adalah dari TK di Kemala Bayangkari, di Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan di SDN Cipinang 03 Pagi, selanjutnya ada di SMP 74 Jakarta, dilanjutkan di SMA 21 Jakarta, lanjut S1 PTKN di ISIP Jakarta, dan S2 atau program magister ditekuni di Universitas Prof. Hamka jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan. Untuk aktivitas beliau saat ini yaitu sebagai guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 256 Jakarta dengan jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kehumasan, serta beliau saat ini sebagai fasilitator rekognisi program guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya juga Bu Tami sebagai pengajar praktik program guru penggerak angkatan 7. Beliau juga masih menjabat sekretaris MGMP Pendidikan Pancasila tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Pengalaman mengajar beliau dari guru SMA 7 Bekasi, kemudian dilanjutkan ke Taman Harapan, selanjutnya guru SMPN 13 dan SMPN 144, 193 dan bermuara di SMP 256 Jakarta. Baik, tidak panjang lebar Bapak Ibu, saya akan langsung menyerahkan kepada pembicara kita pada siang hari ini, pada Ibu Hajah Utami Maria Suti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sintesa. Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Ibu. Jelas Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 256 Jakarta, Bapak Wahidin SPD, yang saya hormati tim manajemen SMP 256 Jakarta, yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 256 Jakarta, yang saya hormati, ini sudah terlihat komite SMP 256 Jakarta, Bapak Ibu peserta webinar Rujak Jigosik yang sudah hadir di ruang virtual ini tepat waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin,
puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua. Sehingga di siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk belajar dan berbagi praktik baik untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya untuk peserta didik di sekolah kita tercinta, SMP Negeri 256 Jakarta, dalam acara Rujak Jigosik, Ruang Belajar Komunitas SMPN 256, dengan tema implementasi pendidikan keluarga di sekolah. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim kurikulum dan akademik yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan mengenai pendidikan keluarga di P4, yaitu Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan di Durensawit, Jakarta Timur selama 5 hari. Sebagai guru yang diberikan amanah tambahan sebagai wakil bidang kesiswaan, tentunya banyak saya temui permasalahan dan problematika pendidikan. Bertemu dengan berbagai karakteristik peserta didik, orang tua, dan masyarakat lainnya dengan ragam aspek yang tidak sama. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik, Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah baik Bu Haji. Alhamdulillah. Namun demikian Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran di siang hari ini, boleh dong saya ingin mengetahui perasaan yang Bapak Ibu rasakan pada kegiatan kita di siang hari ini. Silakan Bapak dan Ibu tuliskan tentang suasana hati hari ini yang Bapak dan Ibu rasakan pada kolom chat di ruang virtual ini. Silakan Bapak dan Ibu, saya mau tengok nih yang sudah memberikan komentarnya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, itu ada more ya. Kemudian chat, silakan. Bahagia tapi agak ngantuk, Bu Yunisara. Oke. Kemudian Pak Winadi Sawal. Alhamdulillah sehat dan baik. Pak Sofyan Hadi ngantuk, Bu Haja. Oke, yang penting tetap semangat ya. Kemudian Bu Triwulan, semangat Bu. Bu Nurul, lelah Bu, tapi tetap semangat. Alhamdulillah. Ibu Reni senang bisa belajar dengan Bu Tami. Ibu Saida Ahmad bahagia, agak ngantuk, tapi tetap semangat. Dan Bapak Ibu yang lainnya, terima kasih atas responnya, atas komentarnya pada kegiatan kita di siang hari ini. Bapak dan Ibu, ya saya berharap Bapak dan Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan sekarang mari kita belajar bersama ya Bapak dan Ibu tentang peran keluarga dan sekolah dalam pendidikan. Namun sebelum dimulainya kegiatan ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini. Boleh Bapak dan Ibu? boleh, boleh. Oke, terima kasih. Boleh, Baik. Bu. Bang Markum makan ketupat di rumah Yayang. Cakep. Selamat siang ya. Bapak Ibu kalau tadi siang, sekarang pagi ya. Pagi-pagi minum susu. Nah, Bagus rasanya. Setiap hari kita bertemu, meski di dunia maya, namun bahagia rasanya ya. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu ya. Bersama Mama siaplah pergi. Pergi beli ikan dan juga roti. Mari bersama saling berbagi demi pendidikan yang lebih berarti. luar biasa. Oke. Semangat. Bapak Ibu, saya izin share screen ya untuk menampilkan PPT pada webinar di siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya PPT-nya? Ya. Sudah, Bu. Baik.
Bapak Ya, Ibu, sudah. kegiatan webinar kita pada siang hari ini akan membahas tentang implementasi pendidikan keluarga di sekolah, di mana tema ini saya angkat setelah saya mengikuti program pelatihan calon pelatih pendidikan keluarga dalam satuan pendidikan yang merupakan sebuah terobosan perubahan dalam mencapai makna dan arti Tripusat Pendidikan yang diciptakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, agar satuan pendidikan mampu melayani keberagaman peserta didik di dalamnya. Selain itu juga, program pelatihan ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman yang dimiliki warga sekolah, serta meningkatkan kemampuan dalam mengadaptasi dan memodifikasi pelayanan, sehingga dapat menciptakan sekolah yang ramah. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah agenda kegiatan kita selama kegiatan sesi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah refleksi kritis, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat review dan umpan balik, dan yang kelima penutup. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran supaya lebih fokus, kemudian bermanfaat untuk kita semua, kita akan membuat kesepakatan belajar ya Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira ya. Walaupun tadi ada yang bilang ngantuk ya, mudah-mudahan tetap semangat dan gembira. Setelah kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu, ini adalah komitmen belajar. Yang pertama, selama sesi webinar ini diharapkan Bapak dan Ibu menyalakan kameranya ya, supaya Bapak dan wajah Bapak dan Ibu terlihat ya di ruang virtual ini. Kemudian mohon maaf matikan mic ya apabila Bapak dan Ibu sedang tidak berbicara. Kemudian kalau dipersilakan, silakan untuk membuka mikrofonnya. Kemudian diharapkan Bapak dan Ibu hadir seutuhnya supaya apa yang kita laksanakan di siang hari ini dapat kita terima dengan seutuhnya dan dapat bermanfaat nantinya untuk peserta didik kita. Kemudian hargai waktu bersama, maksimalkan kolom chat ya Bapak dan Ibu, karena terkadang ada kendala-kendala atau ada sesuatu hal yang Bapak Ibu akan sampaikan, ya Bapak dan Ibu bisa maksimalkan kolom chatnya. Kemudian silakan Bapak dan Ibu buat catatan-catatan apabila diperlukan. Kemudian klik raise hand di Zoom saat Bapak dan Ibu ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring, karena kegiatan ini memang tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tergantung dari jaringan ya Bapak dan Ibu, sinyal maupun kuota ya barangkali ya yang menggunakan kuota. Kemudian rekam ya Bapak dan Ibu, tidak usah merekam karena kegiatan ini sudah direkam oleh panitia. Apabila nanti Bapak dan Ibu membutuhkan rekaman akan diberikan. Jadi supaya Bapak dan Ibu fokus pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, setelah tadi kita melaksanakan komitmen belajar dan kesepakatan belajar. Apakah ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, jika sudah cukup, silakan Bapak dan Ibu berikan pendapatnya di kolom chat atau berikan reaksinya. Ya, silakan. Apakah mau menambahkan ataukah ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu. Ada? Oke, cukup. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita lanjutkan kepada slide berikutnya, ya. Bapak dan Ibu, ya, kegiatan kita pembukaan ini mari kita awali dengan kegiatan ice breaking, ya. Untuk membangun minat awal pembelajaran kita, maka kita lakukan ice breaking terlebih dahulu supaya nanti Bapak dan Ibu lebih semangat
kemudian lebih termotivasi dan dapat mengikuti materi ini dengan fokus sampai dengan selesai. Ya Bapak dan Ibu. Oke, saya akan izin ya untuk share ice breaking-nya terlebih dahulu. Baik Bapak dan Ibu, sudah terlihat ya? Kenapa Bu? Di? Ya. Oke, di slideshow. Baik, Bapak dan Ibu, ya ini adalah ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi. Berikut ini akan ditayangkan beberapa slide. Tugas Bapak dan Ibu adalah mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Ayo silakan panitia Bapak dan Ibu boleh buka mikrofonnya. Ya, semuanya dibuka, mikrofonnya diaktifkan. Ya. Oke, tes. Pak Kasyadi. Halo? Kelas. Ya, halo Bu. Oke. Konsentrasi. Saya mau ngecek dulu. Ibu Aprianti. Oke. Bu Rosi. Deli. Konsentrasi. Minta Roljana. Bu Nurhayati. Oke ya. Sudah dibuka semua. Konsentrasi ya. Baik, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Kita latihan dulu. Ya. Oke, Merah. ucapkan sama-sama. Merah. Oke. Kuning. Oke, betul. Hijau. Oke, cepat ya Bapak Ibu ya. Ya. Siap? Oke. Biru. Putih. Abu. Oke. Merah. Ayo, ada yang ngomong ungu? Ya. Putih. Ayo, ada yang bilang biru? Ada dong. Itu pink. Ya, betul. Itu magenta, Bu. Ya, betul. Biru. Oke, betul. 100. Kuning. Oke. Pink. Ayo, ada yang bilang pink apa? Ungu, magenta. Oke. Kuning. Ayo, Mas Sofyan, kenapa itu kepalanya dipegangin? Konsentrasi. Oke. Hijau. Oke, ayo mulai. Ayo Pak Sofyan. Hijau itu. Oke. Kuning. Iya. Kuning. Nah, contoh Bapak Ibu ya. Harus kompak antara otak kanan dan otak kiri ya Bapak dan Ibu. Karena kadang otak kanan kita mencoba mengatakan warnanya, tapi otak kiri memaksa membaca tulisannya ya. Tadi ada yang salah ya. Warnanya coklat dibaca tulisannya ya coklat. Padahal warnanya merah ya. Baik Bapak dan Ibu, semuanya terlihat luar biasa dan mudah-mudahan nggak ngantuk lagi ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Saya akan share screen lagi PPT-nya. Juga yang ikut ya? Ya, silakan panitia mohon dulu supaya kondusif ruang virtual kita nggak bocor ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah tadi kita melakukan ice breaking, kita kembali fokus kepada pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita di siang hari ini yaitu bahwa peserta mampu untuk memberikan perspektif reflektif kritis tentang Tripusat Pendidikan, Filosofi Pendidikan, Ki Hajar Dewantara dalam forum sesi diskusi. Sebentar Bapak dan Ibu, ini ada kendala ya. Oke. Oh, tadi belum dimatikan, ya.
Bentar, sebentar ya, mohon maaf. Ya, saya share screen lagi. Oke, ya baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sudah terlihat ya. Aduh, mati. Oke, Bapak dan Ibu sudah terlihat ya di ruang virtual. Ya udah. Ya, Bu Ji. Nah, ini Bapak dan Ibu materi kita ya. Peran Tripusat Pendidikan ya Bapak dan Ibu, seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep Trisentra Pendidikan dengan menyatakan di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Dari konsep tersebut lahir istilah Tripusat Pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi 3 hal, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Di lingkungan sekolah, Tripusat Pendidikan juga diperlukan agar terjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik pula. Tripusat Pendidikan itu terdiri atas sekolah, guru, kepala sekolah, kemudian siswa. Untuk keluarga terdiri dari orang tua atau wali murid, dan masyarakat terdiri dari komite sekolah, organisasi profesi. Tripusat Pendidikan juga mempunyai peran penting dalam penguatan pendidikan karakter atau PPK di sekolah. Baik, dan Bapak dan Ibu, kita buka slide berikutnya, yaitu refleksi pembelajaran ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada link ya, link Google Doc. Silakan Bapak dan Ibu tengok di kolom chatnya ya. Saya akan sematkan link Google Doc-nya ya di kolom chat, dan Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan refleksinya. Apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala, Bapak dan Ibu bisa menjawabnya di kolom chat ya. Nah, adapun untuk pertanyaan ya, pertanyaan refleksi yaitu apa yang menjadi tantangan kolaborasi sekolah dan keluarga? Ya, ini Bapak dan Ibu. Silahkan boleh langsung di Google Doc ya. Yang menjawab nanti ya setelah senam bersama ya. Kata Bapak Wahidi, nanti kita akan dikasih bubur kacang hijau dan roti ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Silakan. Nah, ini udah terlihat pergerakannya, Bu Wulan, Bu Reni, Bu Rizka. Oke. Terima kasih sudah mulai menjawab. Saya akan tampilkan ya Bapak dan Ibu ya. Ya, yang mengalami kendala silakan dijawab di kolom chat. Nah, ini sudah terlihat nih ya. Bu Bulan, jawabannya keluarga merasa tanggung jawab atas perilaku anaknya. Bu Tessa, oh, belum, baru namanya ya. Bu Rifka, ya masih mengetik. Bu Putri, Bu Reni, Bu Nur Hayati, oke. Baik, Bapak dan Ibu, ya ini sudah mulai terlihat aktif nih. Senang banget ini ya di webinar siang hari ini ya. Bapak dan Ibu, kita belajar bersama-sama, saling berbagi, saling berkolaborasi. Walaupun di jam-jam rawan ya Bapak dan Ibu, di jam-jam ngantuk ya. Namun Bapak dan Ibu tetap meluangkan waktu, tetap semangat ya untuk belajar bersama. Nah, baik, kalau gitu saya minta tolong kepada Ibu Rizka ya.
Ibu Rizka, sambil kita menunggu yang lainnya untuk menjawab ya pertanyaan refleksinya, silakan Ibu Rizka untuk menyampaikannya secara lisan ya mengenai pertanyaan refleksi apa yang menjadi tantangan kolaborasi sekolah dan keluarga. Pada Ibu Rizka dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Tami. Izin suara saya kedengaran tidak Bapak Ibu? Ya, terdengar jelas Bu. Iya. Jadi menurut saya memang ada beberapa tantangan kita kolaborasi sekolah dan keluarga ini dalam pendidikan. Salah satu contohnya yang tadi saya tuliskan yaitu komunikasi yang kurang aktif. Terkadang orang tua tidak memegang peranan yang sangat penting gitu. Jadi komunikasi antara kita guru dengan orang tua masih kurang, Bu. Ya, orang tua kurang peduli juga kepada anak-anak yang di sekolah. Jadi kadang-kadang orang tua hanya menitipkan, jatuhnya seperti menitipkan aja nih anak-anaknya di sekolah, tapi dia tidak melihat perkembangan anaknya di sekolah. Gitu aja Bu Tami. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Rizka ya atas jawabannya. Selanjutnya, tolong di spotlight panitia pada Ibu Dewi ya. Persilakan Ibu Dewi untuk memberikan refleksinya. Iya, baik Ibu, Ya. sama. Jadi tantangan di sini adalah komunikasi yang kurang efektif baik dari orang tua sebagai keluarga maupun pihak sekolah. Di sini karena biasanya sebagai guru biasanya kita hanya untuk seperti aktivitas di grup WA maupun secara pertemuan itu kan paling kita hanya mengabarkan informasi terkait informasi yang agenda yang ada di sekolah. Jadi sepertinya harus ada gerakan baru terkait misalnya agar terjalin kekeluargaan lagi dengan orang tua murid. Jadi kita harus memberikan, maaf Ibu, karena ada 2 Zoom, memberikan apa ya? Halo? Ya. Izin Ya, Ibu. silakan Bu. Ya, Ya, lanjut Bu. ya maaf Ibu. Ya, memberikan ruang baru untuk kita sebagai guru dengan orang tua murid seperti menanyakan kabar setiap harinya, kemudian memberikan ruang apresiasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kepada orang tua murid. Biasanya kan kita hanya memberikan informasi saja terkait kegiatan yang ada di sekolah. Nah, mungkin tantangan kedepannya untuk bisa menanggulangi tantangan yang dihadapi antara sekolah dengan keluarga, ya tadi memberikan komunikasi yang efektif ke depannya. Kemudian yang kedua tadi saya apa sih? Yang kedua itu apa? Sebentar Bu. Ya. Oke, cukup. Ya. Oh ya. Baik. Ketidakpahaman ya Bu ya? Ya, oke, baik. Ketidakpahaman ya. Iya. Ketidakpahaman peran dari masing-masing orang tua dan murid. Biasanya kita sebagai seorang guru atau dari pihak sekolah, ketika ada masalah yang datang, baik itu dari peserta didik maupun luar dari itu, kita sebagai seorang guru pribadi ya Bu ya, rasanya tuh ingin menasehati segala macam, tapi kayaknya memang pekerjaan yang sulit itu mendengarkan keluh kesah baik dari peserta didik maupun keluarga peserta didik sendiri. Ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Dewi ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu ya. Memang bisa dibilang keluarga itu merupakan proses pendidikan yang pertama ya Ibu ya bagi seorang anak ya. Sebelum ada jalur pendidikan lain seperti sekolah. Nah, keluarga bisa dibilang sebagai dasar pembentukan seseorang. Dari keluarga, seseorang bisa mempelajari begitu banyak hal, mulai dari cara menyatakan pendapat,
perasaan, berperilaku, bersikap, bagaimana cara berbicara, hingga bagaimana seseorang bisa menganut nilai-nilai tertentu sebagai prinsip hidupnya. Baik, satu lagi Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya, boleh kasih raise hand-nya, ya. Atau silakan dibuka mikrofonnya. Ada Bapak dan Ibu? Ibu Ocha barangkali, silakan jika berkenan. Ya, Ibu Rosa Anggraini. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, cukup ya. Terima kasih kepada Ibu Rizka maupun Ibu Dewi yang sudah memberikan pendapatnya. Mohon maaf, saya stop dulu share screen-nya biar tidak menghalangi. Bapak dan Ibu, ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rizka ya maupun oleh Ibu Dewi ya mengenai kolaborasi yang menjadi tantangan kolaborasi sekolah dan keluarga ya. Namun demikian Bapak dan Ibu, tantangan itu justru menjadi penyemangat, menjadi motivasi kita bersama. Sehingga apa yang kita harapkan yang muaranya kepada peserta didik kita dapat tercapai ya, karena kita semua mempunyai tujuan yang sama terhadap para peserta didik kita. Bapak dan Ibu, saya izin share screen lagi ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini tadi buka tutup share screen-nya. Ya, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, materi berikutnya loh, belum mohon maaf belum ganti. Oke. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, slide berikutnya yaitu tentang pentingnya pendidikan keluarga di satuan pendidikan. Tentunya Bapak dan Ibu masih ingat ketika pertama kali anak Bapak dan Ibu lahir di dunia ini, apa harapan Bapak Ibu terhadap masa depan mereka? Apakah menjadi anak yang berbakti pada orang tua, anak yang berpendidikan tinggi, anak yang soleh-solehah, atau anak yang sukses dalam bekerja, atau mungkin anak yang mau merawat orang tua di usia senja, atau harapan lain yang tidak dapat disebutkan. Lalu orang tua seperti apakah kita? Atau orang tua yang menyerahkan seluruh urusan pendidikannya kepada guru dan sekolah sebagai satu-satunya wadah karena sibuk bekerja, atau orang tua yang protektif mendampingi tumbuh kembang anak, serta berkolaborasi dengan guru dan sekolahnya untuk mewujudkan pendidikan yang terbaik. Maka mari sekarang kita buka slide berikutnya ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini terlihat Bapak dan Ibu, apakah pendidikan itu ya? Mohon bantuannya kepada Ibu Reni Rasmawati untuk membantu saya ya membacakan mengenai apakah pendidikan keluarga itu. Kepada Ibu Reni dipersilahkan. Baik Bu Tami, terima kasih. Bapak Ibu izinkan saya untuk membacakan slide dari Ibu Tami. Apakah pendidikan keluarga itu? Pendidikan keluarga merupakan keluarga melalui pelatihan meliputi komunikasi, pengembangan pribadi, kerja didik, dan interaksi sosial. Memberikan stimulus, Suaranya nggak keluar, Bu Ren. Suaranya nggak keluar, Bu Reni. Sekarang sudah keluar. Ya, baik. Saya bantu ya, Bu Reni ya. Nah, Bapak dan Ibu, pendidikan keluarga merupakan upaya untuk memberdayakan anggota keluarga melalui pelatihan guna meningkatkan kesejahteraan dan hubungan di dalam keluarga. Keterampilan yang dilatihkan meliputi komunikasi, pengembangan pribadi,
kemudian pengambilan keputusan, harga diri, dan interaksi sosial. Fokus utamanya adalah meningkatkan upaya sekolah untuk berkolaborasi dengan orang tua, meningkatkan kesadaran orang tua agar dapat mendukung pendidikan anak dengan memberikan stimulus, mendorong belajar secara berkelanjutan, dan memberi dukungan yang terarah bagi kemajuan dan prestasi siswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam ekosistem pendidikan. Mari Bapak dan Ibu kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sudah terlihat ya. Nah, di slide 12 ini ya, tujuan pengasuhan pola asuh atau parenting, di mana definisi harfiah pola asuh adalah proses mendidik anak. Pola asuh dapat diartikan sebagai cara mengasuh dan mendidik anak. Bapak dan Ibu, tugas keluarga dalam mendidik anak-anak kita rasakan bersama sangat berat. Kita sebagai guru juga sebagai orang tua, terkadang lebih susah mendidik dan menasehati anak kita sendiri daripada anak orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Nah untuk itu kita pun juga membutuhkan kerjasama dan bantuan dari sekolah untuk mendidik anak kita. Jangan sampai kita salah tafsir bahwa anak-anak yang sudah diserahkan kepada sekolah untuk dididik adalah seluruhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Karena kewajiban sekolah hanya sekedar membantu keluarga dalam mendidik anak-anak. Bisa dibilang keluarga itu merupakan proses pendidikan yang pertama bagi seseorang sebelum ada jalur pendidikan lain seperti sekolah. Keluarga bisa dibilang sebagai dasar pembentukan seseorang. Untuk itu, ada beberapa tujuan pengasuhan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu memenuhi hak anak, yaitu berupa hak hidup, kemudian beribadah menurut agamanya, berhak mempunyai waktu bermain, berhak mengemukakan pendapat, berhak mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan pendidikan, berhak memiliki nama, identitas diri, dan status kewarganegaraan. Ya. Nah, kemudian di slide berikutnya yaitu ya yang kedua, ya Bapak dan Ibu, menyiapkan masa depan, di mana menyiapkan anak-anak untuk memperoleh sikap, kemampuan, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depannya, agar kelak mereka dapat menjadi orang dewasa yang produktif dan tangguh. Yang ketiga adalah membangun karakter, yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan agar individu bisa hidup sehat dan bermartabat. Semua harus memperkuat identitas dan karakter bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Karakter mencerminkan nilai-nilai positif dalam sikap, perilaku, dan tindakan seseorang yang konsisten dalam berbagai situasi. Kemudian yang keempat adalah nilai dan norma. Ya, nilai dan norma ini adalah aturan-aturan mengenai tingkah laku, mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ya, menerapkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap orang tua biasanya mempunyai gaya atau pola tersendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kelima adalah membangun kebiasaan digital yang sehat. Dengan mengembangkan kebiasaan digital yang sehat, yaitu memilih media yang sesuai usia untuk anak-anak. Kemudian membuat rencana media keluarga dan berpartisipasi dalam kegiatan layar bersama untuk mencegah kebiasaan bermain game yang tidak sehat. Penting untuk terlibat dan memahami bagaimana anak-anak Bapak dan Ibu menggunakan media. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita masuk slide berikutnya. Ya, yaitu mengapa pendidikan keluarga. Ya Bapak dan Ibu, Ibu Reni bisa membantu saya, Bu Reni?
Silakan Bu Reni. Ya Bu, udah bisa. Mohon maaf tadi ada kendala. Mengapa pendidikan keluarga? Ada 3, efektivitas pemberdayaan. Keluarga sebagai salah satu dari trisentra pendidikan, merupakan tempat pertama dan paling penting untuk memberdayakan pendidikan secara efektif. Yang kedua, terdekat dengan siswa. Sebagai bagian dari ekosistem terdekat anak, orang tua atau pengasuh di rumah memiliki kesempatan yang besar untuk membentuk perilaku diri dan siswa dalam kerangka keluarga. Yang ketiga, peningkatan mutu sumber daya manusia sejak dini, yaitu dengan interaksi pada masa-masa awal dengan orang tua atau pengasuh, dan situasi di rumah memiliki dampak yang berkelanjutan dan signifikan pada perkembangan serta kesuksesan pendidikan anak. Baik, terima kasih Bu Reni ya. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reni ya, ada 3 hal. Mengapa pendidikan keluarga yang tadi disampaikan adalah pertama, efektivitas pemberdayaan. Adapun fungsi keluarga menurut Tri Pusat Pendidikan yaitu keluarga sebagai tempat pendidikan pertama anak, sehingga melalui keluarga diharapkan anak bisa tumbuh menjadi individu yang tangguh, berintegritas, dan mandiri. Keluarga juga sebagai tempat untuk mengenalkan pentingnya sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga sebagai pemberi rasa aman bagi anak dari berbagai ancaman. Dan keluarga sebagai tempat untuk memupuk rasa kasih dan sayang. Kemudian fungsi sekolah Bapak dan Ibu yaitu di mana sekolah itu sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah juga sebagai tempat untuk mengenalkan beragam budaya. Sekolah sebagai tempat untuk menjajaki pendidikan berjenjang. Sekolah sebagai peletak dasar untuk membangun hubungan sosial yang harmonis sehingga anak bisa mengaktualisasikan potensi dalam dirinya. Kemudian peningkatan mutu sumber daya manusia sejak dini, di mana orang tua atau keluarga merupakan sumber keteladanan yang pertama bagi anak. Namun keluarga juga memiliki keterbatasan. Artinya, tidak semua pendidikan bisa diberikan orang tua di rumah. Kemudian keterbatasan pendidikan oleh keluarga bisa dimaksimalkan di sekolah. Sekolah menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan sekaligus pendidikan karakter secara formal. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita masuk slide berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana kemitraan pendidikan keluarga. Ya, Bapak dan Ibu, di mana tujuan kemitraan pendidikan keluarga ini ada 7. Ya, Bapak Ibu. Nah, ada 7 tujuan kemitraan pendidikan keluarga. Mohon bantuannya siapa yang berkenan untuk membacakannya. Silakan kasih reaksinya. Ya. Silahkan yang berkenan Bapak dan Ibu. Sudah terlihat siapa yang memberikan reaksi? Ya, Bu Haji, boleh Oke, baca. silakan. Terima kasih Pak Sofyan. Bagaimana kemitraan pendidikan keluarga? Tujuan kemitraan pendidikan keluarga, 1, memberdayakan orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan. Belajar 12 tahun, penguatan sekolah, pemenuhan hak anak. Kedua, meningkatkan kesadaran orang tua untuk peduli dan terlibat. Sadar pendidikan, aktif memberi stimulus, terus-menerus belajar dan mendampingi anak. 3, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan kemitraan orang tua. 4, meningkatkan kesadaran orang tua untuk peduli dan terlibat, sadar pendidikan, aktif memberi stimulus, terus-menerus belajar dan mendampingi anak. 5, membangun mekanisme penyebaran model kemitraan orang tua sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal melalui berbagai kanal, sarana, dan prasarana. 6, membangun kemitraan dengan pegiat parenting untuk orang tua yang membutuhkan di luar sekolah. Sasaran dan penguatan aktor utama seperti wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan orang tua. 7, membangun kanal interaktif yang memanfaatkan sumber daya publik dan dapat diakses secara luas dan mudah. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Sofyan ya, Bapak dan Ibu, karena ini adalah luang kolaborasi ya, maka kita sama-sama ya Bapak dan Ibu belajar dan berbagi. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk slide berikutnya, yaitu semangat orang tua ya Bapak dan Ibu, di mana orang tua dan masyarakat dapat mendukung pendidikan dengan kebersamaan dan kemitraan yang melibatkan semua pihak di sekitar satuan pendidikan. Semangat yang mendasari kemitraan orang tua antara lain sebagai berikut, yaitu 1, orang tua berhubungan langsung dengan pihak satuan pendidikan. Yang kedua, sesama orang tua saling mendukung. Yang ketiga, keluarga peserta didik mendukung satuan pendidikan. Yang keempat, orang tua terlibat dalam pengambilan keputusan secara langsung atau melalui komite sekolah. Yang kelima adalah orang tua berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Wow, kalau semuanya ini dilaksanakan, enak sekali ya Bapak dan Ibu ya. Wah, keren ya. Mudah-mudahan sekolah kita ini bisa melaksanakannya. Ya Bapak dan Ibu, nah inilah Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas ya, sebagai garda terdepan yang paling dekat dengan orang tua peserta didik ya. Ini adalah kesempatan bagi Bapak dan Ibu ya untuk menyampaikan hal-hal yang kita dapatkan hari ini ya Bapak dan Ibu. Baik, kita masuk kepada slide berikutnya Bapak dan Ibu tentang prinsip kemitraan ya. Silakan Bapak dan Ibu, siapa yang bersedia atau berkenan untuk membantu saya untuk membacakan tentang prinsip kemitraan ini, silakan. Ya. Ibu Sintesa mungkin? Ya. Baik, Memungkinkan Ibu. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Bu Haji Utami atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan prinsip kemitraan terkait dengan implementasi pendidikan keluarga di lingkungan sekolah. Untuk prinsip kemitraan, yaitu suatu kemitraan dengan orang tua yang baik akan terbentuk ketika yang pertama, keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anaknya dianggap penting. Yang kedua, dukungan orang tua dalam pendidikan anak dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, dan tindakan positif dari seluruh komunitas pendidikan di sekolah dan masyarakat secara umum. Kemudian, peran orang tua sebagai mitra dalam memfasilitasi proses pembelajaran anak mereka didukung oleh komunitas pendidikan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, peran orang tua sebagai mitra dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi anak dan keluarga mereka diakui. Ada lagi, orang tua perlu diterima di lingkungan sekolah dan dukungan serta kolaborasi dengan mereka dianggap penting sebagai sumber daya berharga untuk mendukung pendidikan anak di sekolah. Dan yang terakhir, komunikasi dan dialog dengan orang tua diharapkan terjadi secara teratur, terbuka, saling berarti, dan dua arah. Ini saya beberapa yang saya baca sepertinya memang peran orang tua ini ya Bu sangat penting dan harus dihargai ini perannya oleh sekolah. Ya, terima kasih Bu Tami. Baik, terima kasih kembali Ibu Sintesa ya. Saya ada sebuah kata-kata motivasi ya Bapak dan Ibu yang saya kutip dari sebuah sumber di Google ya. Saat hidupmu bahagia, orang tua tidak pernah memintamu untuk berbagi kebahagiaan. Namun, saat kamu terluka, kedua orang tuamu selalu datang untuk menerima bagian dari luka yang kamu rasakan. Ya, kata-kata ini sangat mendalam sekali ya Bapak dan Ibu. Itulah orang tua Bapak dan Ibu. Kita dulu menjadi seorang anak, sekarang kita menjadi guru dan juga sekaligus orang tua Bapak dan Ibu. Ya, semoga kita bisa menjadi orang tua yang amanah. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali pada slide berikutnya, yaitu indikator keberhasilan bagi satuan pendidikan ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sintesa ya Bapak dan Ibu, kalau itu semua dilaksanakan pasti ya pendidikan ya Bapak dan Ibu yang menjadi ujung tombak ya bagi suatu negara
wujud daripada anak-anak peserta didik kita menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang membanggakan, ya, jujur, kreatif, dan banyak lagi yang lainnya, soleh-soleha, itu yang kita harapkan, ya. Tentunya di dunia pendidikan pun akan mendatangkan peningkatan-peningkatan, perubahan-perubahan yang positif, ya. Apa saja Bapak dan Ibu indikator keberhasilan bagi satuan pendidikan? Yang pertama yaitu hasil belajar, ya. Yang kedua pembelajaran, kemudian fokus pada keterampilan kunci, kemudian keberhasilan dan prestasi diperkuat, pembinaan profesional, dan pendekatan maupun penilaian. Mohon bantuannya, apakah Ibu Putri sebagai MC berkenan untuk membantu saya, ya, untuk membacakan, menjelaskan mengenai indikator keberhasilan bagi satuan pendidikan. Silakan. Jadi indikator keberhasilan bagi satuan pendidikan itu ada 6. Poin yang pertama yaitu hasil belajar. Pembelajaran dan target hasil belajar jelas pada setiap tingkatan atau per kelas per tahun. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran instruksional yang lebih mendalam, meluas dengan menggunakan teknologi yang relevan, dapat memperkaya perkembangan peserta didik dan kehidupan keluarganya. Indikator yang ketiga yaitu fokus pada keterampilan kunci. Fokus terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan kunci termasuk komunikasi, kolaborasi, kerjasama, pemikiran kritis, dan kreativitas. Indikator yang kelima yaitu keberhasilan dan prestasi diperkuat. Kinerja satuan pendidikan yang optimal penting untuk keberhasilan dan prestasi siswa. Kemudian yang keenam, pembinaan profesional, yaitu peningkatan profesionalisme staf sekolah yang dilakukan secara sistematis. Kemudian selanjutnya, pendekatan dan penilaian. Menyajikan pendekatan belajar bermakna dan beragam untuk mempersiapkan peserta didik belajar sepanjang hayat dan terhubung dalam dunia dinamis dan melakukan penilaian kemajuan siswa dengan cara yang relevan, otentik, dan signifikan. Itulah 6 indikator keberhasilan bagi satuan pendidikan Bu Tami. Ya, baik, terima kasih Ibu Putri. Bapak dan Sama-sama, Ibu, silakan kita lihat slide berikutnya. Tadi adalah indikator keberhasilan satuan pendidikan, sekarang adalah indikator keberhasilan bagi orang tua. Yang pertama yaitu persen dukungan pembelajaran. Suara saya terdengar nggak? Oke. Persentase orang tua yang dapat menciptakan lingkungan belajar di rumah untuk mendukung suasana pembelajaran yang kreatif dan rekreatif. Kemudian yang kedua adalah persentase kemampuan interaksi yang berkualitas, di mana persentase orang tua yang mampu memberikan interaksi dan komunikasi yang kuat, luas, masuk akal, serta sesuai dengan tahap perkembangan dan harapan anak. Yang ketiga adalah persentase kesanggupan dan kepercayaan diri, di mana persentase orang tua yang sanggup dan yakin untuk mendukung anak dalam belajar dan meraih prestasi. Yang keempat adalah persentase kepercayaan terhadap sekolah. Persentase orang tua yang yakin bahwa sekolah anak mereka responsif terhadap lingkungan belajar sesuai perkembangan, konteks, kondisi, budaya, dan lingkungan. Yang kelima adalah persentase keterlibatan, di mana persentase orang tua yang memimpin dan keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keenam adalah persentase motivator atau berpengaruh. Persentase orang tua yang mempunyai kepemimpinan untuk menggerakkan orang tua lain terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah dan di masyarakat sekitar. Kemudian Bapak dan Ibu, harapan dan pelaksanaannya, ya. Harapannya yaitu bahwa setiap sekolah
memiliki harapan perilaku siswa yang disampaikan kepada orang tua secara tertulis atau lisan, atau dalam acara seperti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada cara proaktif dan reaktif untuk memahami peraturan sekolah, dengan banyak kesempatan bagi orang tua untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka sepanjang tahun ajaran. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaannya? Ya, Bapak dan Ibu, pahami kebijakan sekolah dan dinas terkait. Rencanakan dukungan perilaku positif di seluruh sekolah. Kenali peran orang tua dalam kolaborasi dengan staf sekolah terkait perilaku siswa. Tentukan dukungan dan intervensi perilaku untuk siswa, baik yang memiliki disabilitas maupun yang tidak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, setiap sekolah pastinya memiliki aturan. Contoh aturan sekolah yang dapat diterapkan pada semua aspek budaya sekolah. Aturan sekolah, kelas, dan rumah ini dapat dikembangkan dan diajarkan kepada siswa menggunakan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu saling menghormati, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, jujur, aman, dan nyaman. Kemudian belajar sepanjang hayat. Ya, nah Bapak dan Ibu, setelah tadi kita membicarakan ya mengenai peran sekolah dan peran keluarga dan sekolah, maka kita selingan lagi ya Bapak dan Ibu ya, supaya nggak bosen dan ngantuk ya, maka kita ice breaking lagi ya Bapak dan Ibu, dan nanti juga akan saya putarkan video pembelajaran ya. Oke ya Bapak dan Ibu, bisa dibuka mikrofonnya ya. Panitia mohon bantuannya untuk membuka mikrofonnya. Memang tukang ice breaking. Iya. Baik Bapak dan Ibu, sudah terlihat ya. Nah, ice breaking. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Tebaklah makna gambar ya. Boleh minta tolong nggak? Tolong buang di apa dong? Ya. Makasih Silakan ya. siapa yang bisa ya Bapak dan Ibu. Ini apa makna gambar tersebut Bapak dan Ibu? Gue kira itu cuma ada di Tangani. Apa yang bisa? Silakan. Tangan seru. Tangan seru. Tangan seru. Oh ya. konsentrasi. Tangan seru. Siapa tadi yang menjawab? Ibu Reni, Ibu Sintesa, Ibu MD, panitia, mohon dituliskan namanya ya. Besok habis olahraga dapat hadiah bubur kacang hijau dan roti tawar. Ya, oke. Berikutnya Bapak yang Ibu yang kedua. Ya. Silakan, siapa yang bisa? Potongan harga. Potongan harga. Potongan harga. Potongan harga. Ayo Bu. Bu Yuni Bu yang jawab, Bu Yuni Bu. Luar biasa Bapak Ibu SMP 25. Berikutnya Bapak dan Ibu. Iya. Harga pas. Diskon pas. Harga pas. Harga pas. Bulan harga pas Bu. Bubur Harga pas. Harga pas ya. Utami berarti dapat bubur semua. Ya. Ye, dapat bubur. Minta duit, minta duit. Minta uang Bu. Minta duit. Oke. Siapa nih yang minta uang? Betul. Saya Bu minta uang Bu. Minta uang Bu. Bubur kacang hijau dan roti tawar habis olahraga ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini apa nih? Apanya? Lebay ta. Lebay. Lebih Lebih baik. Ya, siapa tadi itu? Bocah kayaknya suaranya. Lebih sama baik. bocah. Siapa Bu Reni? Bu Wulan tadi kayaknya. Lebih baik. Baik, betul. Lebih baik.
Nah, gambar berikutnya Bapak dan Ibu. Aku sayang kamu. Ayam. Ayah. Aku sayang ayam. Sayang hai. Aku sayang ayah. Iya betul. M-nya kan dicoret ya. Jadi Sayang Abi. baik. Berikutnya Bapak dan Ibu. Untayan bunga. Iya. Asik. Bubur kacang hijau. sama roti. Semua dapat bubur. Besok pesta bubur kacang hijau. Keren. Semuanya dapat bubur kacang hijau dan roti. Bubur cangjo. Ya, Bapak Wahidin ada Bapak Wahidin ya. Kacang hijau hitam buat dia. Baik. Baik Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya saya izin untuk menampilkan video anak-anak kita ya Bapak dan Ibu. Aspirasi harapan mereka semua. Ya. Suaranya nggak keluar, Bu. Pornografi. Suaranya nggak keluar. Bahkan sampai penggunaan narkoba. Bu, diaktifin Bu. Di opsinya Bu. Di opsinya belum diaktifin. Jika kita saja bisa berubahnya, Kita harus bisa berusaha merubahnya. Karena kalau kita lebih baik. Oke ya, luar biasa ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu ya. Itu adalah video ya yang dibuat oleh anak-anak kita ya, walaupun videonya sudah lama ya, namun itu mencerminkan keinginan mereka dengan situasi dan kondisi saat ini yang begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Namun mereka berjuang ya untuk bisa mengatasi tantangan tersebut. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu kita sebagai orang tua, sebagai guru ya, bersama-sama untuk bisa mewujudkan harapan dan keinginan mereka, mengantarkan mereka ya menuju apa yang mereka cita-citakan ya, sehingga dapat tercapai. Bapak dan Ibu masih semangat? Ini masih banyak materinya loh Bapak dan Ibu. Sampai jam 3 ya. Sampai jam 3. Oke ya. Kita santai saja ya Bapak dan Ibu ya. Ya, yang penting ya kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Oke, saya izin share screen lagi Bapak dan Ibu. Oke, sudah terlihat ya di gambar ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah dampak penggunaan gawai terhadap kecerdasan emosi anak. Ya Bapak dan Ibu ya, ini marak sekali tiap pagi saya sama Bu Sentasa tidak lupa selalu mengingatkan anak-anak ya, agar handphonenya dikumpulkan. Karena kalau kita mau mencegah mereka ya Bapak dan Ibu ya, itu agak sulit juga ya, supaya mereka tidak membawa ponsel. Karena memang tuntutan dan zamannya sudah seperti itu gitu. Yang penting bagaimana kita bisa menyikapinya. Nah Bapak dan Ibu, kecerdasan emosi anak-anak dapat terkena dampak buruk dari penggunaan gawai oleh orang tua mereka, yaitu adegan yang sangat umum terjadi ketika seorang orang tua atau pengasuh berinteraksi dengan layar dan anaknya berada di dekatnya untuk mendapat perhatian. Maksudnya apa ini Bapak dan Ibu? Ya. Nah, ini terkadang kan kalau kita lagi asik ya Bapak dan Ibu megang handphone, entah apa yang kita buka di handphonenya, anak kita tiba-tiba, "Mah, mau makan nih, cari sendiri, ambil sendiri, emang nggak punya tangan?" Ya. Nah, terkadang ada aja ya gimana caranya mereka mencari perhatian kita. Nah, ini Bapak dan Ibu ya akan mengakibatkan ya
emosi ya kepada anak-anak kita ya. Ini akan menunjukkan kecerdasan emosi anak kita karena perilaku kita ya Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya, yaitu kendali orang tua. Mohon bantuannya Ibu Putri untuk dibacakan dulu Bu Putri. Iya. Oh, Bu Nurul memungkinkan. Oke, nanti gantian Bu Nurul. Orang tua. Waktu tatap layar dan perilaku anak. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kognitif dan perilaku pada anak. Yang kedua, kendali orang tua dan penggunaan gawai. Kendali orang tua dapat membantu mengurangi dampak negatif penggunaan gawai terhadap perilaku anak. Kemudian, yang ketiga, kesehatan fisik dan penggunaan gawai. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik pada anak. Kemudian yang terakhir, kegiatan luar ruangan dan perilaku anak. Aktivitas di luar ruangan dapat berdampak positif pada perilaku anak dan mengurangi penggunaan perangkat. Berikut 4 kendali orang tua. Sudah saya bacakan Bu Tami. Ya. Baik, terima kasih Ibu Putri. Selanjutnya Ibu Nurul, dimohon bantuannya Ibu Nurul. Slide berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah keamanan dan kendali orang tua. Keamanan dan kendali orang tua dalam pendidikan digital anak-anak mungkin mencakup informasi penting mengenai keamanan dan kontrol orang tua dalam lingkungan pembelajaran online. Berikut beberapa hal yang dapat sertakan. Yang pertama adalah keamanan data personal, kemudian kendali orang tua, dan ketiga keamanan pendidikan digital. Oke, terima kasih Ibu Nurul. Berikutnya Ibu Nurul kembali, Bu Nurul. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kiat untuk mendukung pembelajaran digital yang pertama adalah menyediakan gawai yang ramah anak dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, kemudian memberikan materi pembelajaran yang menarik, serta memfasilitasi pembelajaran rutin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ya, setelah tadi kita menyaksikan ya di slide kita mengenai dampak daripada seluler ya, handphone ya, dunia digital bagi perkembangan peserta didik kita ya Bapak dan Ibu. Tentunya kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi kunci untuk mendukung pendidikan anak yang menyeluruh. Dengan bekerja sama, sekolah dan keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung yang tidak hanya memfasilitasi pembelajaran akademik, tetapi juga membangun karakter, keterampilan sosial, dan kesejahteraan emosional anak untuk mencapai hasil yang optimal. Komunikasi yang terbuka, partisipasi aktif, pelatihan bersama, dan ruang diskusi yang memadai sangat penting. Kolaborasi yang efektif akan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka. Di dalam sebuah keluarga sangatlah penting adanya sebuah pendidikan. Sadar atau tidak, kita semua adalah seorang pendidik, termasuk ibu dan bapak kita. Orang tua adalah seorang pendidik atau pengajar yang subjeknya adalah anak-anaknya dan berlatar di rumah keluarga masing-masing, bukan di sekolah atau lembaga formal seperti biasanya. Secara tidak langsung, orang tua mengajarkan kita tentang sebuah pendidikan. Seperti orang tua yang petani mengajarkan kita tentang sebuah pendidikan. Kemudian menyuruh anaknya untuk membantu bertani atau melihat orang tuanya cara bertani. Nah, secara tidak langsung mereka menjadi pendidik yang si anak akan meniru dan menjadi bisa cara bertani. Disinilah pentingnya peran orang tua. Orang tua harus menjadi teladan atau contoh bagi anak-anaknya. Karena pendidikan di lingkungan keluarga adalah nomor 1 sebelum di sekolah. Dan anak lebih lama menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga
dibanding di sekolah dengan gurunya. Ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang mari kita lakukan review bersama-sama. Ya, Bapak dan Ibu, setelah tadi kita berbincang bersama-sama, ya Bapak dan Ibu, materi-materi yang kita bahas bersama, tentunya Bapak dan Ibu sebagai pendidik memiliki pengalaman-pengalaman yang menarik, ya, terutama hal-hal yang terjadi selama kita menjadi seorang guru yang kita hadapi, ya, yang kita alami pada peserta didik kita. Yang pertama, Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah kasus-kasus seperti apa yang umumnya terjadi pada keluarga para peserta didik kita, Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu jawab, bisa dijawab di kolom chatnya. Ya, ini akan saya sematkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sudah terlihat Bapak dan Ibu ya. Broken home, kata Bu Sintesa. Oke, yang lainnya? Ya. Kasus-kasus seperti apa yang umumnya terjadi pada keluarga para peserta didik kita? Ada lagi Bapak dan Ibu, kurang kasih sayang dan perhatian, ekonomi, perceraian. Waduh, ya kompleks sekali. Ekonomi ya, ekonomi sudah 2. Oke, sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lainnya yang mau memberikan pengalamannya, ya, yang mau berbagi apa yang pernah Bapak Ibu alami, dimohon bagi Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Kalau bisa dijawab juga, ya, pertanyaannya seperti apakah kasus tersebut merupakan temuan dari guru atau laporan dari anak atau keluarga. Kemudian apakah kasus tersebut, ya, ditangani dengan baik, ya. Kemudian apa saja cara yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, ini kayaknya ada guru BK ya yang lebih tepat nih ya untuk menyampaikan apa informasi-informasinya. Boleh dong ya, silakan nih. Ada Bu Nurul, ada Bu Eni, ya, ada Bu Rosi, ada Bu Tessa. Silakan bagi yang berkenan ya untuk berbagi praktik baik di siang hari ini. Ya, silakan. Izin Bu, Erni Bu. Silakan Ibu Erni, keren ya. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Tami, izinkan saya untuk mencoba menjawab apa yang tadi Ibu review ya Bu ya. Ya. Dari tadi yang pertama Ibu review, kasus-kasus seperti apa yang umumnya terjadi pada keluarga para peserta didik. Karena saya kebetulan guru BK ya Bu, jadi untuk di sekolah kita sendiri nih, kasus-kasusnya itu pertama kalau saya sendiri yang paling banyak sekali itu tentang ekonomi Bu. Jadi keuangan keluarga peserta didik Bu. Itu banyak sekali dari ekonomi keluarga. Entah itu bapaknya tidak bekerja atau hanya ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga Bu. Gitu. Terus apakah kasus tersebut merupakan temuan dari guru atau laporan dari anak atau keluarga? Selama ini ketika kita mendapati permasalahan siswa, antara lain bisa dari wali kelas, bapak ibu guru, atau ketika kita mengadakan sesi konseling dengan anak, anak sendiri Bu yang bercerita tentang keadaan keluarganya. Terus, apakah kasus tersebut secara umum dapat ditangani dengan cukup baik? Alhamdulillah selama ini penanganan kasus terhadap anak yang mempunyai permasalahan perekonomian kita tangani secara dengan baik Bu. Contohnya seperti apa sih gitu? Kayak kemarin ada beberapa kasus yang dalam keluarganya perekonomian sendiri itu tidak sebaik teman-teman yang lain ya Bu. Misalkan ayahnya itu hanya sebagai buruh kuli, jadi tidak bekerja tetap dan ibunya pun tidak bekerja dengan keadaan anak yang banyak. Usaha kita sebagai guru BK gitu, saya bersama teman-teman tim gitu mengadakan kayak seperti amal gitu untuk
anak-anak ini dalam perekonomiannya, atau misalkan kita bareng-bareng nih Bu menyediakan ongkosnya gitu, atau kehidupan sehari-hari kebutuhan seperti minyak, telur gitu, atau beras gitu. Atau kita bekerja sama dengan wali kelas gitu dalam keadaan ongkos, dan kemarin pun kita ada peduli siswa dan Ibu Tessa gitu memberikan atau merekomendasikan beberapa peserta didik yang memang membutuhkan untuk ongkos ke sekolah. Itu aja, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Erni, luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Baik, mungkin yang selanjutnya bisa ya Bapak dan Ibu silakan untuk berbagi. Oke, kalau berkenan Ibu Nurul, silakan Bu Nurul. Baik, Ibu. Mungkin tadi dari Bu Erni masalah ekonomi, mungkin kalau saya biasanya kasus yang terjadi itu biasanya kurangnya kasih sayang ya Bu dari orang tua, dan kemudian jadi sebenarnya orang tuanya masih ada tapi tidak bertanggung jawab sehingga anak tersebut dititipkan oleh neneknya, dan itu menjadi penghambat kami gitu untuk berkomunikasi dengan orang tuanya gitu Bu. Dan temuan itu kita dapat biasanya dari wali kelas gitu atau dari anak sendiri yang bercerita. Untuk kasus kurang perhatian dari orang tua sejauh ini sih cukup baik, namun mungkin kesulitannya kita kurang bisa menjalin kolaborasi ya Bu, karena orang tuanya tidak kooperatif. Jadi sehingga kalau kita panggil yang datang hanya neneknya atau kakeknya, mungkin seperti itu Bu. Kemudian cara yang telah dilakukan selama ini, kami melakukan pembinaan, dan apabila memungkinkan anak tersebut untuk dialih tangankan, kita akan lakukan alih tangan. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Nurul. Mungkin Ibu Rosi ya, silakan jika berkenan Ibu untuk memberikan reviewnya Bu terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Ya, selain ekonomi, suara saya terdengar ya Bu? Ya, jelas Bu Rosi. Ya. Selain ekonomi, kepedulian, terus itu tadi seperti broken home, ya, banyak sekali. Ini baru kejadian kemarin itu dari kelas 9, kasihan sekali itu anak bingung ya. Dibilang dia mau ikut bapak, mau ikut ibu gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin agak sedikit juga kita pertegas ke orang tua bahwa anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya, orang tua kadang-kadang sudah kurang menyadari bahwa banyak sekali korban anak-anak akibat perbuatan orang tua. Akhirnya kemarin sempat juga saya agak sedikit suara tinggi untuk memperjelas sebetulnya ini anak tanggung jawab bapak atau ibu gitu ya. Nah, jadi di situ orang tuanya juga menyadari bahwa itu semua kesalahan mereka. Ya, kasus ini sebetulnya sudah beberapa kali dibina, dan itu laporan dari wali kelas ya, dan alhamdulillah dapat ditangani kemarin. Jadi setelah beberapa kali pembinaan ya, orang tua ikut bertanggung jawab terutama dari bapaknya ya, bahwa ya itu tadi mereka orang tua tuh kurang menyadari bahwa dengan broken home itu sangat-sangat pengaruhnya besar buat anak-anak, apalagi anak-anak itu belum siap ya. Ada beberapa anak yang mungkin mengalami broken home tapi dia kuat, ada anak kita ya, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini seringkali lebih banyak yang tidak kuat, makanya di situ ya alhamdulillah kalau anak-anak kita ada kasus seperti itu kita bisa tangani ya, dan orang tua cukup mau bertanggung jawab meskipun dengan keadaan keluarga mereka yang sampai saat ini mungkin bermasalah seperti itu. Ya, jadi tetap kita komunikasi ke anak, kita motivasi bahwa bersyukur sudah bisa sekolah dan tetap semangat meskipun keadaan keluarganya seperti itu. Ya, itu saja Bu Tami, terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya Ibu Rosi ya. Luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Kondisi-kondisi ya yang terjadi pada peserta didik kita. Sangat kompleks Bapak dan Ibu, apalagi saya baca di kolom chat ya. Hal-hal ya yang membuat kita prihatin ya Bapak dan Ibu. Namun tugas kita tetap ya
sebagai seorang guru kita tetap memberi motivasi, memotivasi mereka supaya mereka bisa mengatasi apa yang mereka alami. Karena setiap manusia pasti punya permasalahan. Ya Bapak dan Ibu, ini tugas kita bersama. Ayo ya sama-sama kita untuk mendukung, merangkul ya Bapak dan Ibu, tidak bosan-bosannya untuk peserta didik kita tercinta. Barangkali Bapak Ibu yang lain silahkan saya berikan kesempatan. Mungkin Bapak Ibu guru bukan di luar dari 256 atau mungkin dari komite ya. Silakan mau menyampaikan pendapatnya ya. Nih Bapak Ibu peserta webinar yang lain nih. Ya, ada? Ya, ada yang sudah raise hand, Ibu Putri? Yang mau memberikan pendapatnya? Pak Didik ya. Pak Didik Masyuri. Oke, ini guru baru ya? Pak Didik. Oke, silakan Pak Didik Masyuri. Ya, guru BK kita nih ya yang baru. Silakan Pak Didik ya. Mungkin Bapak bisa berbagi kepada kita semua Pak ya, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah Bapak alami ya, untuk menjadi bahan pembelajaran, evaluasi untuk kita Pak. Ya, silakan Pak. Bisa dibuka mikrofonnya dan panitia tolong di spotlight. Pak Didi, ada nggak? Ada. Oh, mungkin kurang memungkinkan. Siapa yang memungkinkan? Buka kamera. Bu Bulan mungkin. Ya silakan. Ya banyak ceritanya nih. Ya Ibu, mohon izin. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau dari saya, itu kebanyakan orang tua hanya ingin didengar, tapi kurang mau mendengar dari anaknya seperti apa inginnya. Sehingga anak tuh mau nggak mau, ya udahlah, mau ngomong nggak bisa, akhirnya nurut-nurut aja, tapi dalam jiwanya itu memberontak gitu. Jadi orang tua itu maunya didengar ya, tapi tidak mau mendengar gitu ya Bu Bulan ya. Baik, mungkin dari Bapak dan Ibu ada perwakilan nih orang tua nih. Ya, ini adalah keluhan ya yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya, dalam mendidik membimbing putra-putri Bapak dan Ibu ya. Silahkan. Oke, baik Bapak dan Ibu ya. Jika tidak ada akan saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu setelah tadi kita mendengarkan bersama review dari Bapak Ibu guru, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah mereka alami ya Bapak dan Ibu. Apalagi Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru BK, banyak cerita yang mereka dapatkan mengenai peserta didik ya, kondisi-kondisinya ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu itu semua tidak terlepas ya kalau kerjasama hubungan antara orang tua dengan pihak sekolah bisa terjalin dengan baik ya Bapak dan Ibu, orang tua atau wali murid maupun masyarakat di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, serta menyenangkan. Lingkungan sekolah yang menggembirakan dapat meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi antar warga sekolah, saling menghormati, menghargai, dan memupuk kasih sayang terhadap sesama warga sekolah yang menjadi kunci membangun lingkungan sekolah yang berkualitas. Bapak dan Ibu, untuk berikutnya ya, saya akan meminta kepada Bapak dan Ibu, apa pesan Bapak dan Ibu atau pesan Anda untuk orang tua di luar sana agar terus mendukung bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anaknya. Ya, sekali lagi, apa pesan Anda untuk orang tua di luar sana agar terus mendukung bakat dan minat yang dimiliki
oleh anak-anaknya. Silakan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pesannya. Dan kebetulan di sini juga ada orang tua peserta didik ya. Dan kita semua juga orang tua ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga ada para peserta yang mengikuti kegiatan webinar ini. Silakan. Ibu Reni mungkin, silakan Bu Reni. Ya, baik Bu, terima kasih. Pesan saya untuk Bapak Ibu guru semuanya yang juga sebagai orang tua adalah selalu mendukung dan mempercayai setiap bakat dan minat anak. Karena pada dasarnya saya sendiri mempunyai anak kembar 2 dari rahim yang sama, dengan perlakuan yang sama, dengan fasilitas yang sama, tapi kelakuannya berbeda, dari mulai kelakuan, dari mulai kesukaan, dari mulai yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Jadi mereka dapat mengembangkan semaksimal mungkin keinginan mereka dan berikan kesempatan untuk mengeksplorasi dalam berbagai bidang dan tanpa paksaan untuk menjadi siapapun, dan biarkan mereka memilih untuk suka dalam bidang apapun, biarkan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya, karena setiap anak itu unik. Terima kasih Bu Tami. Baik, terima kasih kembali Ibu Reni. Baik, selanjutnya mungkin Saya Bu Tami. Oke, Saya Bu. silakan Ibu. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Pesannya pertama, anak itu adalah harta yang paling berharga yang dititipkan Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Ya, jadi bukan sesuatu yang berbau materi, tapi itu adalah harta yang paling berharga. Jadi ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan buat anak yang dititipkan Tuhan. Sama halnya juga itu buat kita sebagai guru, ya, bahwa kita dipercayakan untuk membina, membimbing sekian banyak anak. Jadi mari kita berikan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita pernah membanding-bandingkan satu anak ke yang lain. Ya, ini seringkali tidak disadari baik orang tua maupun kita guru. Karena apa, setiap anak seperti yang tadi Bu Reni katakan punya keunikan masing-masing. Ya, jangan pernah memberi label sebagaimanapun kemampuan atau kejelekan anak-anak tersebut. Ya, itu kedua. Yang ketiga, ketika anak itu salah maupun anak kita, anak kandung atau anak murid, mari kita hargai dengan memberi teguran dari hati ke hati. Jangan di depan semua orang atau siapapun. Karena kalau kita kembalikan itu ke diri kita, maka kita pun tidak akan terima. Ketika kita salah, semua orang akan tahu akan kekurangan dan kesalahan kita. Ya, itu aja Bu Tami pesannya. Terima kasih. Luar biasa Ibu Oci. Terima kasih Ibu Oci ya. Sangat menginspirasi sekali ya. Saya jadi teringat ini Bu Oci ya, dengan lagu Keluarga Cemara ya Ibu Oci ya. Bapak Ibu masih ingat nggak? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, lanjut Ibu. Oke. Pak Sofyan lanjut, Pak Sofyan. Yang paling indah adalah keluarga. Pak Sofyan mendalami peran. Luar biasa ya Bapak Ibu. Sofyan menghayati banget. Terima kasih. Bu Yuni, ayo tarik suara Bu Yuni. Benar ya. Sekali ya Bapak dan Ibu, keren luar biasa Bapak Ibu semua. Nah, baik Bapak dan Ibu, ya tadi dari Ibu Rosi ya sangat menginspirasi, Ibu Reni juga ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lainnya yang mau disampaikan pesan-pesannya nih. Ya. Ya, sebagai penutup kegiatan kita ya, pesan-pesan untuk orang tua di luar sana agar terus mendukung bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak. Ya, siap. Silakan Ibu. Ya. Ya, silakan Bu, dibuka mikrofonnya. Ya, Ibu Yunisara atau Ibu MG itu tadi?
Silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi PMG, silakan wabarakatuh. PMG. Ya, izin Bapak Ibu, benar kata Bu Reni tadi, tiap anak memiliki keunikan karena memiliki bakat yang berbeda. Untuk itu, para orang tua diharapkan untuk tidak membedakan. kedengeran nggak, Bu? Ya, kedengaran Bu. Halo, Lanjut Bu. Ya, untuk tidak memaksakan kehendaknya, Bu. Jadi ada anak perempuan nih, Bu, di sekolah kita ini, Bu. Itu dilarang orang tuanya untuk bermain sepak bola karena takut dia cedera pada kakinya. Padahal dia berbakat, Bu, dalam bermain sepak bola. Jadi diharapkan orang tua dapat memfasilitasi, Bu, baik material maupun non materialnya, dukungan, motivasi untuk mereka mengejar bakatnya dan mengejar mimpinya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya, baik. Terima kasih. Wah, ini Pak Teguh ya, Pak Teguh ya. Ada anak perempuan yang suka main bola ya, Pak Teguh ya. Namun dilarang gitu, ya. Betul, Bu. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Teguh ada yang mau disampaikan, Pak Teguh? Silakan. Ya, baik. Terkait implementasi ini, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama adalah kuncinya adalah key-nya itu adalah kolaborasi antara pihak sekolah, pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan, ya, agar anak-anak kita ini memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Perlunya dukungan yang sangat besar ya dari sekolah, mungkin dari sekolah bisa memberikan program parenting buat orang tua juga agar lebih terbuka terkait pemahaman apa yang dibutuhkan oleh anak kita semuanya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh ya. Masukan nih untuk pihak sekolah ya, memberikan program parenting. Wah, keren, luar biasa ya. Dan mungkin ini juga Bapak Ibu wali kelas ya, mungkin juga bisa memprogramkan ini ya untuk berkomunikasi yang lebih komunikatif dengan orang tua ya, supaya apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah maupun orang tuanya di rumah ya dapat sejalan gitu ya Pak Teguh ya. Ya mungkin bisa mengaktifkan atau mengaktifkan komunikasi di WA grup orang tua ya. Kemudian juga mungkin bisa melakukan pertemuan sebulan sekali ya, ketemuan dengan orang tua peserta didik ya. Ini bisa dilakukan ya oleh Bapak Ibu wali kelas ya. Dan nanti juga akan dimasukkan nih program parenting ya, untuk lebih mengakrabkan antara pihak sekolah dengan orang tua. Keren, luar biasa. Terima kasih Pak Teguh. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Silakan. Yang mau memberikan pesan-pesannya. Silakan. Ayo, makin sore makin memanas ya. Silakan. Izin Bu. Ya, silakan Ibu Bulan. Ya, udah raisen. Ya, sedikit saja kita sebagai orang tua maupun guru hendaknya jangan malu untuk mengapresiasi anak gitu. Jangan cuma semangat untuk mencaci, tapi juga harus semangat untuk memuji. Kadang kita sudah antipati dengan siswa ataupun anak gitu. Kita lihat minus. Udah apapun yang dia lakukan kita hujat aja gitu. Harusnya kita nggak hanya semangat memberikan kritik, memberikan masukan, tapi juga kita harus semangat untuk memuji anak agar anak ngerasa oh, aku masih punya nilai gitu, aku masih punya semangat seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih luar biasa ya Bu Bulan ya. Jangan mencaci, jangan antipati. Ya, semangat untuk memuji, luar biasa nih. 3 kata-kata yang perlu kita garis bawahi ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Bulan ya. Baik, Bapak dan Ibu yang lainnya ada lagi. Ayo, guru penggerak Ibu Yunisara, silakan. Ya. Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya.
Untuk orang tua, ya kita harus ada kolaborasi dan memberikan motivasi juga kepada pesan-pesan untuk orang tua, yaitu kita harus memberikan motivasi pada anak-anak kita sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Jadi kita harus tahu nih sebagai orang tua, jangan sampai bakat minat mereka cuman ada di sekolah, cuman sampai di sekolah doang, tapi di rumah juga harus dikembangkan juga dengan orang tua seperti itu. Yang pasti harus ada motivasi dari kedua belah pihak seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Yunisara ya. Luar biasa nih guru penggerak SMP 256 Jakarta. Ya, ini juga di kolom chat ya dari Ibu Rini Cahyorini, saya akan membacakan, sayangi dan bimbing anak kalian dengan baik. Waduh, ya mendalam sekali Ibu Rini, seorang ibu ya yang sangat mencintai anaknya dan peserta didiknya ya. Baik, sangat memotivasi Ibu Rini. Kemudian menjadi pendengar yang baik bagi anak dan mengarahkan dengan tepat agar anak dapat menerima masukan dengan tepat ya dari Bu Wulan, dari Bu Putri menjadi orang tua yang peduli dan mendengarkan pendapat anak bukan hanya kemauan orang tua saja. Ya, sependapat ya Bu Putri ya. Bu Sugiyarti, tolong diperhatikan anak-anak waktu membuka HP. Jangan sampai buka-buka yang lain waktu belajar. Betul sekali Bu Ugi. Ya, bahaya kalau sampai buka-buka yang lain ya Bu Ugi ya. Entah apa yang dibuka gitu ya. Nah, ini memang ya terkadang HP ini menjadi permasalahan kita bersama. Oleh karena itu perlu adanya kendali orang tua dalam penggunaan HP tersebut ya. Dilakukannya pendampingan, memberikan batasan-batasan dalam penggunaan HP ya. Kan ada ya Bapak dan Ibu batasan-batasan penggunaan HP tingkat tinggi, rendah maupun sedang maupun rendah. Katanya kalau menggunakan HP dalam sehari lebih dari 3 jam, itu berarti penggunaan HP termasuk tingkat tinggi. Nah, ini berarti kita termasuk tingkat tinggi ya Bapak Ibu ya. Karena saya lebih dari 3 jam ini ya. Kalau tingkat sedang itu, ya kalau tingkat sedang itu antara 3 sampai 2 jam Pak, Bapak Ibu ya. Kalau rendah itu di bawah 1 jam dalam sehari gitu ya. Nah, seperti itu yang saya baca ya tadi di Google gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, terima kasih sekali. Bapak dan Ibu sangat luar biasa dan tentunya sangat menginspirasi untuk kita semua. Dan nggak terasa ya Bapak dan Ibu ya, waktu begitu cepat berlalu, udah hampir 2 jam kita dari jam 1 ya, sampai mau jam 3 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, saya mohon maaf Bapak dan Ibu apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, sekali lagi semoga pertemuan kita di siang hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya kembalikan kepada MC, izinkan saya untuk berpantun sebagai penutup kegiatan kita di siang hari menjelang sore ya Bapak Ibu. Sungguh gagah Raja Malaya. Cakep. Kalahkan ke negeri Campak. Cakep. Di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sintesa yang telah memandu jalannya presentasi dan diskusi pada kegiatan webinar hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan insya Allah sangat bermanfaat serta dapat menambah wawasan bagi kita semua tentang pendidikan keluarga di sekolah. Bapak Ibu peserta webinar, sebelum kita tutup acara webinar ini, marilah semua Bapak Ibu mohon untuk menghidupkan kameranya masing-masing karena kita akan foto bersama untuk 2 kali foto ya, 2 kali foto ya Bapak Ibu ya. 2 kali foto, silakan dibuka. Ada 3 slide ya, oh iya. Minta tolong untuk
Bu MG ya, Bu MG. Minta tolong difoto kalau sudah siap dihitung. Bu MG kayaknya sudah dibuka semua kameranya. Bapak Ibu sudah siap semua? Berikan Florida. senyum terbaik. Semuanya dibuka. Satu, Gaya dua, terbaik. tiga, slide 1. Bu Reni ya, silakan Bu Reni. Ya. 1, 2, 3. Slide 1 ya Bapak Ibu. Tahan ya. Masih ada 2 slide. Slide 2. 1, 2, 3. Masih ada 1 slide lagi. Tahan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Reni yang sudah mengambil foto. Bapak Ibu peserta webinar, saya mengingatkan bahwa link presensinya sudah di-share di chat, di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi link presensinya yang telah di-share agar sertifikatnya bisa langsung muncul di email Bapak Ibu. Silakan diisi dulu ya Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa. Baik, Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah serangkaian acara telah kita lewati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh tim komunitas belajar 256 mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar implementasi pendidikan keluarga di sekolah yang diselenggarakan oleh Ruang Belajar Guru Komunitas 256. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan kami selanjutnya. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk yang paling dalam, saya tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan untuk live Zoom. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Perlu izin. Bu Putri, itu daftar hadirnya yang mana? Itu nggak bisa. Perlu izin. Perlu izin katanya. Bu MG, kontak. Halo. Ya Bu, kenapa Bu? Oke, yang link Bu Belajar ID, Bu. Putri ya, Bapak Ibu. Ini lagi nge-zoom. Ini baru pulang langsung nge-zoom. Mana snacknya? Bisa yang pakai yang punya saya, bisa. Bu Tami, recordingnya dimatiin dulu Bu Tami. Ini udah barbar ini Bapak Ibu guru ini. Bapak Ibu guru. Bisa pakai link yang saya share ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan